Guys, aku punya balon tiup jadul. Dodo juga punya, ayo kita lomba siapa yang bisa bikin balon lebih gede. Siapa takut? Pakai 2 biji aja ya Ren balonnya. Oke guys, kita ikutin tantangan dari Dodo. Pakai 2 piece aja balonnya. Digulung di bagian stick ujungnya. Langsung aja kita tiup pelan-pelan. Ini kita sambil perhatiin balonnya ya guys. Jangan sampai ada yang bolong, soalnya nanti anginnya bocor dan balonnya bisa kempes. Kita tiup sampai kira-kira teksturnya udah padat. Jangan terlalu gede juga guys, soalnya cuma pakai 2. Si Ren cupu itu pasti kalah lah. Orang gue pakai 4 biji balonnya. Si Ren cupu pasti niup sampai engap. Mendingan gue tiup langsung aja pakai mulut biar lebih cepet. Balon gue pasti lebih gede daripada dia lah. Engap-engap deh Loren. Pasti dia udah kayak ikan koki napasnya. Lah, kok balon Dodo kempes sih? Bocor nih. Gedean balon Dodo. Lo cupu Ren. Guys, komen ya, lebih gede balon aku atau si Dodo? Oh, coba lagi nanti. Kenapa bisa error sih sistemnya? Guys, udah ada yang dapat status ratu sekolah loh. Jadi kalian udah tahu kalau aku ratu sekolah? Nggak usah ngaku-ngaku loh, bukan lo keles. Terus siapa yang kalian maksud? Ratunya si Tania. Bukannya status dia dayang sekolah? Dia baru aja kasih tahu status aslinya. Guys, aku ratu sekolah yang asli, bukan Tania. Apa sih tukang kebun ini? Kayaknya dia iri deh sama gue. Mana buktinya kalau lo itu ratu sekolah? Statusku error, tapi aku yakin kok aku ratu yang asli. Kita semua nggak percaya sama lo. Udah bener banget gue putusin lo kemarin. Selain tukang kebun, ternyata lo juga tukang bohong. Oke, karena gue ratu sekolah, berarti gue penguasa di sekolah ini. Gue bakal minta kepala sekolah buat ngeluarin lo dari sekolah ini. Gak bisa, lihat aja nanti culun. Hei tukang kebun, mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Gak bisa gitu dong bu, saya ini ratu sekolah. Ibu gak bisa ngeluarin saya dari sekolah ini. Tania ratu sekolahnya. Ibu lebih percaya sama Tania. Kamu juga nggak ada bukti kan? Tapi bu, Kasih dia kesempatan untuk membuktikan statusnya. Bisa aja dia nggak bohong. Baiklah kalau itu permintaan kamu Glenn. Kamu kan raja sekolah. Glenn, makasih ya udah bantuin aku tadi. Sama-sama, aku harap kamu nggak bohongin aku soal status kamu yang asli. Iya Glenn. Hei tukang kebun, jangan deket-deket Glenn. Dia itu jodoh gue. Lo mau gue kasih pelajaran, hah? Kamu nggak berhak melarang dia deket sama aku sampai terbukti status dia yang asli sebenarnya apa. Bodoh amat, gue Tania, satu-satunya ratu sekolah tercantik. Dia palsu. Kalau sampai terbukti ada yang bohong soal status ratu, aku akan memberikannya hukuman yang berat karena aku raja di sini. Gimana ya cara memperbaiki sistemnya? Aduh, kaki saya sakit. Ibu, kaki ibu kenapa luka-luka gini? Ibu terjatuh saat sedang menyapu lapangan sekolah. Kesandung, nak. Ibu tunggu di sini bentar ya, aku ambilin obat. Lihat deh, itu si tukang kebun lagi bantuin emaknya. Ibu, ini obatnya. Makasih, nak. Kamu baik sekali. Statusku udah nggak error. Adik, maafin kakak. Kakak nggak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari adek lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek, asal bisa ngeliat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Minuman ini rasanya tawar. Berarti kamu jodoh aku, pangeran. Bukan, lo jodoh gue, pangeran.
Ciri jodoh gue kehilangan indera pengecap. Lia, bukannya tadi pagi kamu bilang jodohmu cuma bisa ngerasain pahit? Kamu bohong kan? Apaan sih? Gue nggak pernah bilang gitu ya. Jangan fitnah deh. Anak-anak, ayo cepat masuk ke kelas, jam pelajaran sudah mau dimulai. Gimana ya cara buktiin kalau Lia itu bohong? Guys, tahu nggak? Gue pacaran sama pangeran. Wah, calon putri Lia. Lia, jodohmu kan lidahnya pahit. Udah deh Ren, mendingan lo ngaca, lo itu culun gak kayak Lia. Nggak usah ngaku-ngaku. Pengen banget jadi Lia. Guys, tapi tadi pagi Lia bilang, Bodo amat. Hai, aku mau buktiin siapa jodohku yang asli. Kalian bisa kan makan makananku ini? Apa? iya aku mau kok. Ih, pangeran, kamu nggak percaya aku jodohmu. Aku harus pastiin jodoh aku yang asli. Aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Tapi emangnya ciri jodoh kamu bisa rasain apa, pangeran? Ih, kok kamu nanya gitu sih? Mau curang ya? Jodoh aku cuma bisa ngerasain manis. Ya udah, kalian makan aja ya. Oke, aku makan. Gimana rasanya? Pangeran, makanannya manis banget. Tuh kan, gak salah lagi aku jodohmu. Makanannya rasanya asin banget. Tuh kan, gue bilang apa? Dia itu penipu. Dia bukan jodohnya pangeran. Gak mungkin. Ren, kamu jodoh aku yang asli. Hah? Apa? Tapi pangeran... Diam kamu, pembohong. Aku sengaja bilang jodohku bisa ngerasain manis, biar tahu siapa yang bohong. Sebenarnya jodohku cuma bisa ngerasain asin. Enggak, pangeran. Jadi sekarang kamu pacar aku ya? Iya pangeran. Pangeran, aku mau jujur. Sebenarnya tadi aku rasain makanan itu asin. Aku bercanda tadi. Lia, kamu bohong mulu sih. Dasar lo Lia, udah nipu kita semua. Enggak, guys. Gue calon putri beneran. Calon putri mimpi. Dasar penipu, Lia. Aku nggak bisa hidup tanpa mama. Ren, lo udah gila ya? Sekarang jatah bicara lo jadi 2 juta. Gimana caranya ngabisin jatah bicara sebanyak ini? Mana waktunya tinggal dikit lagi. Ya, kasihan deh lo. Udah siap-siap aja beli batu nisan sana. Akhirnya jatah bicara mama habis juga. Mama sengaja ngorbanin kamu, soalnya mama nggak mau adik kamu yang jadi korbannya. Kalau kamu sih bodo amat. Aku kira mama bakal jadi baik sama aku. Ternyata mama tetap lebih sayang adik. Ren, gue punya cara biar jatah bicara lo bisa langsung habis. Gimana caranya? Aku udah nggak punya banyak waktu. Ini Ren, tuh lo lihat itu tombol penghilang jatah bicara. Lo tekan aja deh. Kamu yakin? Ini cara curang kah? Aku takut. Enggak kok Ren, ini aman. Jatah bicara lo pasti langsung 0. Halo Ren, itu tombol apaan? Kata Nana, ini tombol penghilang jatah bicara. Mending jangan ditekan deh. Gue belum pernah dengar tombol semacam itu Ren. Tapi gimana lagi? Aku nggak mungkin ngabisin jatah bicara sebanyak ini dalam waktu singkat. Ren, Nana kan gak suka sama lo. Bisa aja dia berniat jahat sama lo. Dia mau ngejebak lo. Astaga, aku kan cuma berniat nolongin kamu Ren. Kok kalian tega sih fitnah aku? Enggak kok Nak, aku percaya sama kamu. Jangan Ren. Hah? Mampus lo Ren, mau aja gue tipu. Sekarang jatah bicara lo makin banyak. Jahat kamu Nah. Aduh gimana nih, sisa 15 menit lagi waktuku. Aku bisa mati kalau kayak gini. Lo sih gak mau dengerin gue. Gue bilang apa tadi? Gimana dong sekarang? Gue punya ide. Gimana kalau lo ikut ke kantor ayah gue? Dia bisa ngeriset jatah bicara orang. Ayo kita pergi sekarang. Permisi. Papa, ini ada temanku. Dia mau meriset jatah bicaranya. Udah selesai. Gue juga udah selesai kok. Oke, kalian berdua kumpulkan sekarang ya, biar ibu cek dulu ulangan kalian. Aduh, gak sabar nunggu hasilnya keluar. Walaupun udah fix gue pemenangnya. Jangan terlalu yakin dulu kamu. Apa sih culun? Ren, Cherry, ini hasil ujian kalian. Wah, aku dapet 98. Gue juga dapat 98. Loh, kok sama? Iya Ren, Cherry, jadi nilai ulangan kalian seri. Ih, gak mungkin. Kamu pasti nyontekin aku tadi. Ngaku aja. Apa sih kita jadi duduknya jauh-jauhan dan mana mungkin aku nyontekin kamu? Udah jangan berantem. Gimana kalau kita lakuin ulangan lagi? Tapi kali ini pelajarannya fisika, setuju? Oke, aku setuju. Ayo aja. Ren, kamu tahu nggak tadi si Cherry itu bikin contekan pas ulangan? Hah? Seriusan? Ini kamu lihat, aku ada bukti videonya. Hah? Beneran ini? Aku harus kasih tahu ibu guru kalau kayak gini. Selamat siang anak-anak. Bu, saya mau melaporkan. Tadi pagi Cherry curang. Dia pas lomba nyontek. Enak aja. Iri bilang deh. Ren, apa kamu ada buktinya? Ini bu, video rekaman Cherry nyontek pas lomba tadi. Hah? Mana? Sini. Cherry, sini balikin. Diem dodol. Ini video apaan coba? Video bohongan.
Nih, ya kamu hapus videonya. Sudah, aduh, kalian jangan ribut, bikin pusing aja. Bu, videonya dihapus, tapi tadi beneran ada video dia nyontek. Cherry, apa benar kamu nyontek? Saya kan murid teladan di sekolah ini. Mana mungkin saya nyontek? Ibu percaya Cherry karena dia juara 1 bertahan di sekolah ini. Mana mungkin dia nyontek? Cukup, Ren. Kamu akan ibu kasih hukuman karena telah memfitnah Cherry. Enggak, Bu. Mampus Loren. Tunggu, Charson, saya ada bukti video kalau Cherry nyontek. Charson, videonya udah dihapus sama Cherry. Tenang Ren, aku ada cadangan videonya kok di HP yang satu ini. Ini Bu, silahkan lihat videonya. Ibu, mereka bohong. Astaga, Cherry. Ibu bener-bener gak nyangka ya sama kamu. Ibu, aku difitnah. Bukan hanya itu, ini ada video bukti kalau Cherry selama ini mencuri uang kas kelas. Apa? Cherry, kamu keterlaluan. Kamu diberi surat peringatan. Oh, jadi lo selama ini pencuri uang kas kelas, Cherry? Teman-teman, aku kepaksa lakuin ini. Mulai sekarang kita nggak mau temenan sama lo lagi, Cher. Gak gitu, guys. Ren, selamat ya. Sudah jelas kamu pemenang lomba tadi pagi. Makasih, Bu. Ren, maafin kita udah nuduh lo selama ini. Iya, gue juga nyesel udah dengerin Cherry. Iya, aku udah maafin kalian kok, teman-teman. Lihat kan, aku nggak kenapa-napa. Belum waktunya. Ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya, guys? Halo, Ren. Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu. Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? Kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Cuk, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu, karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru. Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? Hei, Ren, Marco, sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak, kamu bisa mati. iya Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Ren, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati.